sama Mbaknya? Sudah sih Bu, udah tahu tuh. Udah. Dari sih tadi tahu. Oh, oke. Tadi belum tahu nih, Mbaknya silakan kenalin dulu. Baik, perkenalkan nama saya Suwana, saya dari PGSD Angkatan 24. Asal saya dari Oke, dari PGSD. Berarti sama-sama satu fakultas atau beda fakultas? satu fakultas. Satu fakultas. Tapi di luar sesi konseling sebelumnya udah kenal? Belum sih, ya baru Baru pertama kali. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Yus, Mbak Siska? baik sih Bu. Baik, Mbak Siska gimana? Lumayan baik lah, agak ngantuk. Agak ngantuk. Kenapa nih kok agak ngantuk? Masih pagi loh. Tidur. Oh, pernah tidur. Begadang ya malamnya. Iya. Oke. Terkait perkuliahan sejauh ini gimana? Sama-sama semester 4 kan? Iya. Aman sih. Aman. Kalau Mbak Sama aman lancar, tapi ya masih tetap ada apa ya, struggle-nya masih. struggle. Iya ya, semua jurusan juga pasti ada kesulitannya gitu ya. Oke, kan mohon maaf sebelumnya Ibu menyatukan sesi konseling Mbak Yus sama Mbak Siska menjadi konseling kelompok ya, nggak konseling individu gitu. Nah, di konseling kelompok ini nanti kurang lebih berjalan selama 20 menit yang dimana nantinya kita akan bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Tapi karena konselingnya kelompok, jadi di dalam satu sesi itu kita hanya membahas satu permasalahan. Tapi kalau ada kemungkinan ya, kan Ibu belum tahu ya permasalahannya Mbak Siska sama Mbak Yuswana ini sama atau enggak. Nanti jika sama, kita akan membahasnya di secara bersama gitu, enggak cuma satu permasalahan doang. Tapi kalau beda, kita angkatnya satu permasalahan dan itu yang urgent banget. Nah, nantinya tahu dari mana sih kalau urgent atau enggak? Nanti kita akan melakukan kesepakatan gitu. Nah, entah itu dari skala atau bagaimana nantinya. Tapi jika Mbak Yus sama Mbak Siska itu ada yang mengajukan terlebih dahulu, itu diperbolehkan gitu, sesuai kesepakatan sama konseling saja gitu ya. Oke, terkait asas kerahasiaan di sini nantinya Ibu mempercayakan kalian berdua atas semua cerita baik Mbak Yus maupun Mbak Siska itu hanya keep di ruang konseling saja. Di luar sesi konseling ibarat tidak ada yang membahas gitu ya, dan kalian juga bisa mempercayai Ibu terkait cerita-cerita kalian gitu. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, karena cukup jelas ya. Oke, sebenarnya kalian kan pasti di dalam sesi konseling ini ada yang ingin dicapai gitu. Bisa disampaikan dari Mbak Siska mungkin? Karena tujuan saya datang ke konseling ini, saya tuh ingin mengubah diri saya menjadi orang yang lebih percaya diri lagi. Soalnya saya selama ini saat setelah ini karena saya benar-benar mulai dari nol gitu ya, karena saya belum punya berapa. Nah dari situ tuh kayak dari saya tuh orangnya kurang percaya diri, jadi kayak untuk berpendapat di kelas, kayak untuk bertanya, terus kayak untuk mengungkapkan isi pikiran saya tuh kayak masih belum berani atau belum percaya diri. Dan itu tuh berlanjut kurang lebih sampai sekarang sih. Tapi sekarang agak lebih kayak sedikit lah lumayan percaya diri karena udah kenal sama teman-teman. Tapi tetap aja kalau misal keseringannya sih malah ini sih masih jarang untuk kayak tanya terus mengungkapkan pendapat. Kalau di kelas kan, kalau di UN tuh ada mata kuliah umum gitu kan ya Bu. Itu tuh kan pas kadang saya dapat kelompok saya kecil kadang besar. Nah yang kecil tuh saya pernah benar-benar ngambil kelas sendiri gitu Bu. Dan disitu saya kayak ngetes aja saya berani apa enggak gitu, kalau kayak nggak ada pengalaman gitu. Nah ternyata tapi saya berani untuk kayak terjun di lingkungan itu, tapi kayak untuk tanya gitu masih agak-agak kayak masih malu lah, masih belum berani sebenarnya. Pernah
Siska itu mempunyai permasalahan terhadap kepercayaan dirinya ya, takut bertanya, juga takut berpendapat gitu. Dan di sesi ini Mbak Siska harap ada perilaku yang berubah dari diri Mbak Siska yang tidak percaya diri tadi gitu ya. Oke, dari Mbak Iswana. Saya itu ingin merubah perilaku saya yang menjadi lebih disiplin gitu dalam mengerjakan tugas yang biasanya itu saya pelan-pelan, biasanya saya itu mepet-mepet. Saya pengen kayak jauh-jauh itu udah saya persiapkan gitu loh, nanti biar hasilnya itu bagus nilainya itu. Dan kayak itu yang membuat saya tuh apa ya, ingin datang ke sini gitu, karena selama ini saya udah mencoba-coba sana tapi belum berhasil gitu. Oke, berarti Mbak Iswana lebih ke manajemen waktunya ya. Ya. Ya, dan tidak menunda-nunda tugas lagi gitu ya. Oke, sesuai kesepakatan di awal tadi yang Ibu sampaikan, bahwasanya kita hanya membahas satu permasalahan saja gitu ya. Oke, gimana kesepakatannya? Silakan. Mungkin ada yang mau berpendapat? Gimana kalau mengenai ini? Oke, Mbak Siska mengajukan terlebih dahulu. Gimana Mbak Yuswana? Apa permasalahan Mbak Siska nih gimana sih menurut Mbak Yuswana? Apakah diperbolehkan untuk dibahas terlebih dahulu? Tidak apa-apa sih, mungkin karena Siska lebih butuh daripada saya. Oh, sebenarnya sama-sama butuh dibahas. Oke, berarti permasalahan Mbak Siska ya. Mbak Siska, oke, permasalahannya diangkat di sini. Oke, karena Mbak Siska juga sudah oke, di sini Ibu izin mencatat beberapa poin yang disampaikan oleh Mbak Siska ya. Oke, karena sudah siap, apakah udah mau bercerita atau butuh waktu? Balik ke pengalaman saya tadi, saya menjelaskan bahwa saya tuh orangnya emang apa ya, dari dulu tuh kurang percaya diri gitu loh, buat kayak tampil di depan kelas, terus kayak buat bertanya, buat berpendapat tuh dari sebenarnya mungkin saya SMP gitu, tapi pas saya SD saya orangnya jujur orangnya pede banget kayak saya sering bertanya, sering kayak menjawab pertanyaan dari guru, saya sering maju kalau ada misalnya eksekusi gitu. Akhirnya saya tuh orang yang jauh lebih percaya diri daripada sekarang di masalah itu. Nah terus semenjak saya mungkin ini sih SMP kayak karena lingkungannya baru ya, terus saya merasa apa ya, saya jauh jadi orang yang lebih gitu. Aku bisa kayak di kelas tuh lebih sering malah dengar pendapat orang, kayak ngeliat orang bertanya, karena saya tuh kayak masih ragu-ragu gitu untuk buat bertanya, karena saya tuh takut salah gitu loh, bukan takutnya kayak orang-orang tuh lihat saya kayak apaan sih gitu, kayak ada saya tuh takut tanya, takut salah, itu kayak takut ditanyain dulu juga. Terus setelah itu kan COVID-19 ya Bu, terus setelah itu saya makin menjadi orang yang lebih pendiam lagi lah, dia kayak jadi orang introvert mungkin ya. Terus SMA juga masih kayak gitu sampai sekarang sih. Apalagi pas kuliah saya tuh benar-benar belum ada kenal gitu loh Bu di perkuliahan. Nah jadi tuh kayak saya tuh masih sangat-sangat takut gitu loh Bu buat bertanya. Kayak saya juga bukan orang sendiri kan, dan kayak saya juga agak belum ngerti bahasanya, kayak takut diomongin gitu loh Bu di belakang kalau bilang saya tuh tanya, terus ternyata tuh pertanyaan tuh kayak aneh apa freak apa gimana gitu, kayak pertanyaan gampang ditanyain, padahal kan kalau saya kata dosen kan kalau apa kan emang tanya, tapi kayak saya kadang takut kayak pertanyaan sepele ditanyain gitu, kayak biasa aja sih sebenarnya. Tapi intinya pernah saya berani untuk bertanya, tapi saya tuh kayak gemeter, terus ribet, terus kayak kata-kata yang sudah saya susun itu kayak berantakan gitu loh Bu. Tapi tetap saya usahakan untuk berani bertanya. Terus tapi itu bukan kayak cuma momen-momen tertentu aja ya Bu, nggak yang selalu saya kayak
jarang lah yang saya pas itu. Oke, kalau ini pas SMP tuh berlangsungnya selama 3 tahun di 3 jenjang, kayak kelas 9, 10, 11 atau ada di kelas-kelas tertentu saja? Yang saya ingat sih 7-8 sih masih kayak grogi yang di orang yang masih grogi gitu. Oh, 7-8. 7-8 terus kan 9 naik covid kan, 9-10 tuh masih covid ya, terus 11-12 mulai aktif lagi, dan saya tuh masih jadi orang yang belum percaya diri gitu, kayak maju gitu, kayak korban teman gitu loh, kayak nunjuk teman gitu loh, kayak misal gurunya nanya siapa yang mau maju, kayak saya nyebutin nama teman saya gitu loh, masih kayak gitu, nggak bukan saya kayak jadi kayak saya tuh gitu, masih belum sih. Oke, berarti selama SMP SMA itu berlangsung cukup lama ya Mbak Siska, apalagi ditambah COVID, tambah gak ada interaksi gitu ya, karena takut. Nah, ketika Mbak Siska itu tidak memahami materi, apa sih yang dilakukan Mbak Siska? Kan biasanya kan, tadi kan Mbak Siska mengatakan bahwasannya takut bertanya dan takut berpendapat gitu. Nah, itu kalau Mbak Siska gak paham sama materinya, apa sih yang bisa dilakukan sama Mbak Siska? Kalau saya lapang materi, saya tanya ke teman-teman, biasanya kayak teman yang sekiranya bisa saya berikan dan lebih paham sama memang kelihatan udah paham gitu. Kalau misalnya dia nggak paham, saya tanya ke orang itu sih, lebih ke bertanya. Oke, kira-kira ada faktor tertentu gak kenapa Mbak Siska itu gak mau bertanya langsung kepada guru, malah bertanya kepada teman Mbak Siska? Karena ya udah nyaman sama temennya atau bagaimana? Kayak dari kata ibu yang barusan, saya lebih kayak nyaman ke bertanya ke teman saya, kayak lebih luas ya. Kalau ke guru, saya tergantung sama gurunya, kayak gurunya tuh yang sekiranya kita enggak, kalau gurunya enak, saya berani bertanya ke guru. Tapi sayangnya tuh Oke, berarti masih ada rasa apa namanya, berani bertanya ya, tapi kepada guru yang benar-benar Mbak Siska merasa nyaman gitu, gak hilang gitu ya. Oke, ketika Mbak Siska bertanya nih, maju ke depan atau ya udah tanya di tempat? maju ke depan itu gimana? Maksudnya langsung ke meja Jadinya gurunya? kalau bertanya di tempat tuh Langsung bertanya ketika guru apa menyampaikan materi namanya. Nah, Mbak Siska itu kan duduk di tempat Mbak Siska. Nah, Mbak Siska itu tanya dia udah di tempat Mbak Siska gak maju. Saya lebih ke tanya di meja guru. Oh, berarti itu pas SMP, SMA atau pas kuliah juga terjadi? Kalau itu pas SMP SMA sih, kalau kuliah lebih ke chat pribadi sih. Chat pribadi. Oh, Chat pribadi sama dosen. Iya, soalnya kalau misal kayak tanya langsung, saya pun kadang masih takut gitu dengan saya. Kadang malah nggak tahu apa yang ditanyain. Kalau sistem bertanya di perkuliahan nih sekarang dari semester 1 sampai semester 4 bagaimana? Sistem perkuliahan. Iya. Kalau sistem perkuliahannya sih pasti kalau misalnya kita nggak paham sama materi yang disampaikan, sistemnya tuh kayak gimana ya? Kalau pertama-tama tuh pasti dosen yang menyampaikan kayak presa, terus habis itu perkuliahan di dosen itu kita yang emang dari mahasiswa emang yang buat nyampein materi secara beda-beda atau apa. Jadi kalau misalnya emang apa ya, ada yang dibingungin apa ya, misal kayak gimana ya, kalau perkuliahan tuh mungkin lebih agak santai ya, karena kita tuh tanyanya ke teman sendiri. Iya, cuman tapi ada dosennya. Nah, dosennya tuh kadang ada yang 5, ada yang 5, terus ada juga asdosnya juga. Asdosnya tuh biasanya 5 juga, terus kayak kadang tuh juga masih malu gitu buat tanya. Oke, berarti di sistem perkuliahan itu sesama mahasiswa ya yang menyampaikan materi gitu ya. Memang sudah biasanya seperti itu. Kalau sistem ininya, diskusinya, Sistem diskusi iya di perkuliahan.
diskusinya tuh kayak Apakah dari per kelompok atau hanya membuka untuk umum saja? tergantung ya Bu, tergantung dosennya. Biasanya ada yang kayak disuruh diskusi tiap kelompok, ada juga yang sistemnya biasanya tuh hanya diskusi satu kelas gitu loh. Oke, itu kan kalau diskusi. Maksudnya ibu tuh ketika teman mahasiswa udah selesai presentasi, itu kan tanya jawab. Nah itu sistemnya bagaimana? Sistemnya kalau misal ada yang misal mereka tuh membuka berapa sesi tanya jawab. Misal satu sesi tuh buat tiga sampai tiga deh. Terus biasanya bukan dua sesi. Nah itu nanti apa ya, anggota kelas itu tanya teman mahasiswa itu tanya, nanti mereka langsung jawab gitu loh Bu. Nah itu kadang saya harus tanya. Oke, itu kalau berarti dibukanya secara umum ya untuk pertanyaannya. Apakah tidak ada spesifik untuk wajib bertanya setiap kelompok atau bagaimana? Nggak pernah. Pernah, tergantung balik ke dosen tadi. Ada yang mewajibkan tiap kelompok memberi pertanyaan. Jadi kayak perwakilan tiap kelompok masih harus wajib kasih pertanyaan ke kelompok energi. Ada juga yang kayak udahlah kayak cuman ya mana yang mau tanya aja, kalau udah ya udah. Jadi kayak tergantung dosennya sih. Kalau misalnya dosennya ngerasa kelas itu nggak aktif, jadi mahasiswa setiap kelompok disuruh untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Oke, Mbak Siska, dari cerita Mbak Siska tadi itu bahwasannya selama SMP SMA itu memang nggak pernah untuk berani bertanya secara spontan gitu ya, harusnya maju ke depan baru bisa bertanya. Dan kalau jika pun Mbak Siska takut bertanya kepada gurunya, Mbak Siska malah tanya sama temennya gitu ya. Di perkuliahan juga seperti itu. Kalau dibukanya secara umum, Mbak Siska juga nggak pernah bertanya, jarang bertanya gitu ya. Nah itu kalau Mbak Siska nggak ngerti, tetap tanya ke teman atau Mbak Siska pikir sendiri atau mencari jawaban sendiri? Nyari tahu sendiri ya. Oke, kalau di dalam kelompok apakah selalu mendapatkan kelompok yang ada inisiatif atau ada giliran? Kalau dalam kelompok yang memang diwajibkan untuk bertanya sama giliran sedikit. Giliran, oke. Ketika giliran gimana nih perasaannya Mbak Siska ketika udah nyampe di giliran Mbak Siska nih harusnya minggu ini bertanya itu bagaimana? Saya ngerasa kayak aduh mau tanya apa ya, terus kayak saya tuh ngerasa harus kayak bener-bener bikin banget kan. Terus kayak saya tuh langsung kayak cari pertanyaan yang kayak ini kan kayak bisa pakai bantuan AI gitu buat ngerangkai kata-katanya. Terus ini sih kayak saya tetap aja lah berbar gitu walaupun cuma kayak ngebaca. Oke, berarti tetap nggak bisa secara spontan ya menyampaikan apa yang ingin Mbak Siska sampaikan atau Mbak Siska dalam berpendapat gitu ya. Berarti apakah pengelolaan bahasanya itu tetap diatur oleh AI atau bahasanya memang Mbak Siska sendiri? Kalau bahasa saya pakai sendiri sih. Masih belum merasa gitu ya. Saya pokoknya pakai bahasa sendiri. Oke, gimana nih Mbak Yuswana ketika sudah mendengarkan permasalahannya Mbak Siska sejauh ini? Apa sih pendapat Mbak Yuswana? Saya sampai sekarang pun sama kayak Mbak Siska, kayak masih gak berani menyampaikan pendapat, pertanyaan gitu ya. Saya takut kalau pertanyaan saya tuh terlalu mudah, kayak itu bisa coba sendiri kenapa ditanyain, takut kayak gak sesuai atau gak nyambung dengan materinya. Dan akhirnya saya pun kayak Mbak Siska diam gak tanya. Kalau misal tanya pun ya nunggu kalau misal disuruh gitu. Oke, berarti gak jauh beda ya apa yang dialami gitu. Kalau di PGSD sendiri bagaimana sistem perkuliahannya? Kalau PGZ sendiri itu kurang lebih sama sih. Jadi kayak pertemuan awal pasti bahas FPS, habis itu pertemuan 2 sampai pertemuan 7 itu biasanya presentasi. Nanti kita juga ada praktik kayak pengajarnya gitu. Terus pertemuan 8 UTS, habis itu materi lagi sama kelas.
Oke, berarti penyampaian materi itu dilakukan oleh si mahasiswa atau dari dosen? Mahasiswa, tapi dosen yang memberikan penguatan sedikit. Oke, terkait diskusi tanya jawabnya apakah sama sistemnya? Kalau diskusi tanya jawab sama sih Bu. Oke, berarti sama ya. Berarti kalau di kelompok juga sama kurang lebih ya, kalau sistem tanya jawabnya diwajibkan untuk per kelompok Iya, bergiliran. iya, tapi Oke. nggak semua dosen itu mewajibkan untuk bertanya. Oke, ketika dihadapi dengan dosen yang menyuruh mahasiswanya itu untuk wajib bertanya di setiap kelompok, dan pasti ada gilirannya atau ini spontan mewajibkan diri. Beberapa dosen itu ada yang mewajibkan, tapi ada yang enggak. Kalau bisa mewajibkan ya gantian itu di dalam satu kelompok. Ya, oke. Kalau tadi kan Mbak Siska masih tetap deg-degan dan sempat kayak masih merangkai kata di AI gitu ya. Kalau Mbak Ismana sendiri kalau udah nyampe ke deg-degannya gimana? Saya biasanya lihat-lihat di AI gitu, kayak yang misal ini nyambung nggak sih sama materinya, habis itu saya tanyain ke grup sama teman-teman. Oke, berarti masih Tanya pendapat. validasi atau pendapat dari teman lain ya. Terkait ini penyampaian pertanyaan, menggunakan bahasa sendiri atau sama dengan kayak Sama dengan yang di misal tadi ada kesalahan, kemudian teman-teman ngasih tahu ya itu yang saya. Oke, biasanya kalian nih menyampaikan pertanyaan kan tadi bilangnya lihat di AI. Nah itu kan otomatis bahasa yang sudah tertata gitu ya. Kalau ada yang bahasa terlalu kaku, kalian pakai bahasa sendiri. Nah itu ketika kalian menyampaikan itu, apakah sudah kalian hafalkan atau kalian menyampaikan tapi tetap lihat HP? Kalau saya baca sih Bu, Baca. yang ada ininya. Baca berarti nggak pernah, nggak jarang atau nggak pernah menyampaikan pertanyaan itu spontan yang benar-benar kalian tidak mengerti atau bagaimana? Iya. Oke, oke. Biasanya kalian kalau bertanya nih, itu kata apa sih yang dilontarkan pertama kali? Maupun dari dosen maupun dari mahasiswa yang bertanya. Maksudnya kan sebelum bertanya itu pastinya kalian diminta sesuatu gitu. Nah itu kalian ngomongnya apa nih? Biasanya saya tuh kenalan diri sebelum kenal diri, namanya kelompok berapa gitu. Kalau misal individu ya nggak usah ngasih kelompok berapa, itu langsung ingin bertanya sama pertanyaannya. Oke, coba nih verbalisasinya walaupun gak ada pertanyaan. Bagaimana? Kan misal moderatornya tuh menyuruh ya kayak silahkan misal yang mau bertanya siapa. Saya biasanya angkat tangan, di situ memperkenalkan diri, nama saya Yusrona, saya izin bertanya, saya sebutkan pertanyaannya. Oke, itu bertanyanya dalam posisi mahasiswa duduk atau berdiri? Saya pasti duduk, nggak pernah. Oke, berarti sudah cukup berani ya, tapi harus ada dorongan untuk berani bertanya itu, gitu ya. Kalau dari mahasiswa sendiri, gimana? Saya berbeda sih sama Mbak tadi. Itu pertanyaannya apa yang saya ucapkan Iya. saat bertanya itu. Maka saya perlu ucapkan seperti Iya. itu. Kalau misal seperti Mbak Irfan tadi, misal ada moderator, misal saya pertamanya memang angkat tangan terlebih dahulu, baru moderator tuh kayak mempersilahkan saya untuk bertanya, untuk menyampaikan pertanyaan saya. Lalu saya langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan posisi duduk juga, tempat berdiri. Saya sampaikan pertama nama saya, lalu pertanyaan saya. Oke, bisa dipraktekkan verbalisasinya? Nama saya Siska, terus langsung pertanyaan. Oh, hanya nama saya Siska, langsung pertanyaan gitu ya? Nama saya Siska dari kelompok, misal kelompok 4 gitu. Kenapa nama saya Siska? Saya berasal dari kelompok, saya perwakilan dari kelompok 4, terus langsung pertanyaan. Oke, sebenarnya sudah baik ya verbalisasinya, cuma ketika ingin bertanya atau berpendapat itu memang harus butuh dorongan gitu ya. Dan kalau di Mbak Siska ini perlu berdiri atau hanya duduk di tempat atau hanya ya udah
udah kayak angkat tangan aja. Oh, duduk aja gitu. Kalau setelah bertanya itu kan dijawab oleh pemateri lalu dikembalikan kepada audiens gitu ya. Nah, ketika situasi seperti apa sih yang biasanya dialami oleh Mbak Ismano, Francisca dari Mbak Ismano? Biasanya setelah dijawab itu saya biasanya kalau masih bingung biasanya itu tanya lagi. Tapi kalau misal udah nggak bingung ya udah dari saya itu udah cukup. Terima kasih. Oke, perasaan apa sih yang muncul ketika Mbak Ismano itu tidak memahami kemudian bertanya lagi, dan ketika Mbak Ismano itu sudah paham gitu untuk menyampaikan verbalisasinya bahwa Mbak Ismano itu sudah paham itu ketika selesai itu perasaan apa yang muncul? Kalau selesai itu perasaannya Apakah masih deg-degan atau enggak sih Bu, kayak oh ternyata kan sebelumnya itu saya juga apa ya cari-cari jawaban gitu, oh ternyata jawabannya itu kurang lebih sama yang saya cari. Jadi kayak ya udah sih cukup buat saya. Oke, berarti sempat sebelum bertanya udah divalidasi dan minta pendapat sama teman kelompok juga. Ketika bertanya disampaikan pertanyaannya, Mbak Ismana juga mencari jawaban sendiri gitu ya, ini benar atau enggak. Oke, bagus. Kalau Mbak Siska? Kalau misal perasaan saya tadi, kalau misal ini pertanyaan sudah dan formalitas ya, ada saya kerjanya formalitas. Kalau misal giliran kayak kelompok tadi kayak memilih giliran saya, dan saya pun sebenarnya nggak tahu pertanyaan apa, itu kayak sebenarnya pertanyaan formalitas aja rambut itu. Kalau misal pemateri sudah menjawab, saya ngomong cukup gitu, saya kayak cukup paham, jelas sama penjelasan yang diberikan oleh pemateri. Tapi kalau misal saya tanya karena benar-benar bingung atau emang pengen tahu sesuatu atau mungkin belum jelas sama yang mereka sampaikan, terus dengan jawaban mereka mungkin masih bingung lah, saya masih bingung, terus saya akan bertanya lagi seperti itu. Kalau misal saya ngerasa masih belum bisa naik kata-katanya, atau saya ngerasa ini tanya sepele, saya skip, nanti saya tanya kalau secara Face to face atau kalau bagaimana? dia face to face bisa, kalau enggak lewat WhatsApp. Oke, berarti udah ada kemajuan sebenarnya, tapi lagi-lagi untuk bertanya itu mungkin butuh beberapa step by step gitu ya dari diri sendiri gitu. Oke, ketika mau bertanya nih, apa sih namanya perilaku apa sih yang muncul dari basis kan? Ya. Kayak Oh, ada kebingungan ya, maksudnya apakah ada perasaan yang bagaimana gitu kalau secara fisiologisnya? takut sih, kayak takut salah pertanyaan. Ya, sebenarnya itu sih yang paling saya rasakan. Grogi. Oke, grogi ya dari oke, dari Mbak Isma sendiri bagaimana? Saya kalau misal nggak diwajibkan bertanya saya diam dan menghindar. Oke, dia udah menghindar ya. Tapi dari kalian nih ada yang tahu cara mengatur pernafasan nggak? Belum pernah sih Bu. Oke, yang teknik 246 246 teknik berapa sih? Belum pernah tahu. Belum pernah tahu ya. Oke, nanti akan Ibu kirim di WhatsApp karena keterbatasan waktu lagi-lagi. Ibu cukupkan sesi konseling pada hari ini di jam 10.23 gitu ya. Oke, apakah agak apa-apa Ibu keep dulu? Oke, nanti tapi tetap ada penugasan dari Ibu untuk khususnya Basiska ya, karena ini kan pembahasannya Basiska. Nanti selama seminggu ke depan Ibu harap Basiska bisa menulis kegiatan Basiska ketika berkuliah gitu ya. Dan Ibu harap juga nantinya di satu minggu ke depan itu Basiska ketika berkuliah itu ada kegiatan yang
Mbak Siska lakukan, maksudnya harus gitu Mbak Siska itu bertanya dan berpendapat di dalam kelas gitu. Apakah saya Berarti dalam kelas itu harus ada bertanya. iya, walaupun nggak di semua matkul ya, tapi setidaknya di satu hari itu kan ada satu matkul atau enggak dua matkul gitu. Nah di salah satu matkulnya Mbak Siska, ibu harap Mbak Siska itu menyampaikan pendapat dan bertanya gitu. Oke, Jadi nah, dalam satu hari saya harus berusaha iya. satu kali bertanya dari minggu kali. Iya benar, dan nantinya ditulisnya di notes ya, itu ditulisnya kayak perasaan apa yang muncul, pertanyaan bagaimana, dan verbalisasinya bagaimana gitu ya. Oke, bisa ibu cukupkan pada hari ini, dan kita akan melakukan sesi konseling minggu depan di jam yang sama dan di hari yang sama. Jika ada kemungkinan untuk tidak bisa diselenggarakannya konseling pada minggu depan, itu nanti kita komunikasikan di WA, dan kita akan mengatur waktunya tuh juga di WhatsApp gitu ya, secara virtual. Oke, terima kasih sebelumnya karena sudah datang dan sudah berbagi cerita, dan maaf untuk Mbak Iswana, permasalahannya belum ibu angkat gitu ya sampai minggu depan, sampai permasalahan Mbak Siska sendiri itu sudah tuntas gitu ya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Bu. Ya.